mu'adin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman peserta kuliah teori-teori komunikasi khususnya dari kelas A, alhamdulillah siang ini kita kembali bertemu di dalam perkuliahan kita. Kita akan melanjutkan presentasi teori-teori komunikasi. Mari kita awali pertemuan kita di siang ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana kemarin setelah bertemu dengan Prof. Nuria? Mendapat wawasan apa ini? Kemarin Prof. Nuria panjang lebar menyampaikan tentang profesi seorang jurnalis. Jadi salah satu profesi yang nanti bisa diambil teman-teman yang kuliah di komunikasi dan penyiaran Islam adalah menjadi jurnalis. Meskipun banyak profesi yang lain, profesi menjadi PR, kemudian profesi di bidang marketing, kemudian profesi di bidang pelayanan publik, konselor dan lain sebagainya. Tetapi salah satu yang memang kita kaji betul adalah terkait dengan jurnalisme. Nah, oleh karena itu kemarin diberi gambaran bahwa sekarang seorang jurnalis dituntut serba bisa, multitalenta. Dia bisa menjadi seorang reporter, dia bisa menjadi seorang kameramen, kemudian dia bisa menjadi seorang editor, dan dia bisa menjadi seorang storyteller. Jadi kalau dulu satu tim itu 5 orang, liputan 5 orang, sekarang menjadi 1 orang. Meskipun kalau ingin ideal ya 2 orang itu lebih baik. Tetapi itulah dunia kita, ya. Apalagi sekarang dunianya sudah dunia digital, maka dengan berbagai perangkat dan juga software kita akan dimudahkan. Pada kesempatan siang ini nanti kita akan menyimak presentasi dari kelompok 5, yaitu terkait dengan social penetration theory, teori penetrasi sosial. Apakah teman-teman dari kelompok 5 sudah hadir ini? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Baik, waktu langsung kita haturkan kepada teman-teman kelompok 5. Dipersilahkan. Pak, izin share screen, Pak. Ya, silakan, Mas Sufyan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru, dosen, dan teman-teman yang lainnya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah teori penetrasi sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sina Al-Falbari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun kelompok saya adalah yang pertama saya sendiri Muhammad Ibnu Sina Al-Falbari, yang kedua Meva Rofina Zelina dan Sofian Afandi. Adapun baik teman-teman, langsung saja marilah kita penyampaian materi dan penyajian materi. Saya persilakan yang pertama yaitu saya sendiri. Oke, selanjutnya slide selanjutnya.
Mohon buat Mas Sofyan. Slide selanjutnya. Kelihatan loh. Untuk Mas Sofyan, sebentar Pak. Oh sudah ya. Baik, yang pertama adalah pengertian teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah teori yang membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial dipopulerkan oleh Erwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori penetrasi sosial adalah teori penetrasi sosial secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal, teori yang menjelaskan proses terjadinya pembangunan hubungan interpersonal secara bertahap dalam pertukaran sosial. Terdapat 3 level, yaitu artificial level dalam awal hubungan, intimate level hubungan dalam proses, intimate level hubungan dalam hubungan yang lebih intim. Altman dan Taylor mengibaratkan manusia sebagai bawang merah, yang artinya adalah pada hakikatnya manusia memiliki lapisan kepribadian seperti kita mengupas kulit bawang paling luar, maka akan ada lapisan lainnya. Begitupun seperti kepribadian manusia. Oke, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Meva Rovina Zelina. Waktu dan tempat kami aturkan. Slide-nya kok belum pindah ya? Baik. Diklik Iya, editing dulu itu slide-nya. iya slide-nya belum pindah, Bapak. Ya, klik enable editing. Udah belum ya? Belum ganti Mas Sofyan, diklik enable editing-nya dulu. Di bagian atas itu. Enable editing yang mana ya, Pak? Di bagian atas itu kan ada warna kuning itu. Ada bar warna kuning itu protected view. Ya, be careful itu kan ada tulisan enable editing. Coba diklik. Di bawah menu-menu itu, di bawah menu-menu ada baris kuning, ya, pita kuning. Nah, di ujungnya ada enable editing. Menu-menu yang mana sih? Kan ada file, ada home, insert, design. Nah, di bawahnya itu kan ada baris warna kuning itu. Kan tulisan enable editing.
Oh, Baik, sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Silakan dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu model teori penetrasi sosial sendiri. Nah, di model teori penetrasi sosial ini dibagi menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu tahap awal atau lapisan pertama dari kulit bawang ibaratnya. Nah, dari lapisan pertama ini atau lapisan paling terluar dari kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik. Nah, apa yang biasa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum tidak ditutup-tutupi, dan jika kita mampu melihat lapisan yang sedikit lebih dalam lagi, maka di sana ada lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang. Lapisan kepribadian yang lebih bersifat semi-private. Nah, pada tahapan awal ini contohnya itu yang bisa kita lihat adalah sikap kita kepada orang lain. Nah, contohnya tersenyum, kemudian bersikap sopan, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu lapisan kedua kulit bawang. Pada tahap kedua disebut dengan tahap pertukaran afektif eksploratif. Nah, tahap ini merupakan tahap ekspansi awal dari informasi dan perpindahan ke tingkat pengungkapan yang lebih dalam dari tahapan pertama tadi. Dalam tahapan tersebut, di antara dua orang yang berkomunikasi, misalnya mulai bergerak mengeksplorasi ke soal informasi yang berupaya menjajahi apa kesenangan dari masing-masing. Misalnya nih, kesenangan dari segi makanan, musik, lagu, hobi, dan lain sejenisnya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, tahapan ketiga atau lapisan ketiga dari kulit bawang. Tahap ketiga, yakni tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini terjadi peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi. Misalnya tentang informasi menyangkut pengalaman-pengalaman privasi dari masing-masing individu. Jadi di sini masing-masing sudah mulai membuka diri dengan informasi diri yang sifatnya lebih pribadi. Misalnya seperti kesediaan menceritakan tentang problem pribadi. Dan dengan kata lain disebut dengan curahan hati seperti itu. Nomor 4, tahapan keempat maksudnya, yaitu lapisan keempat kulit bawang. Tahapan keempat merupakan tahapan akhir atau lapisan inti. Disebut juga dengan tahapan pertukaran yang stabil. Nah, pada tahapan ini bersifat sudah sangat intim dan memungkinkan pasangan atau masing-masing individu itu memprediksi tindakan-tindakan dan respon mereka masing-masing dengan baik. Informasi yang dibicarakan sudah sangat dalam dan menjadi inti dari pribadi masing-masing. Misalnya soal nilai, konsep diri, atau perasaan emosi terdalam. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Meva. Materi selanjutnya bakal dijelaskan oleh Saudara Sofyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. baik, yang selanjutnya adalah asumsi teori penetrasi sosial. Asumsi teori penetrasi sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami perkembangan kedekatan. Saat pertama kali bertemu seorang, kita akan memiliki penilaian terhadap orang tersebut dan berinteraksi mengenai topik-topik yang ringan. Perkembangan hubungan cenderung maju dan titik yang tidak intim menjadi intim, tetapi terdapat juga hubungan yang tidak terletak di 2 titik. Yang kedua, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi karena walaupun komunikasi bersifat dinamis, tetapi terdapat pola-pola yang dapat
dapat kita prediksi. Yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup penarikan diri dan disolusi. Perkembangan hubungan tidak selalu maju, tetapi juga mengalami pemunduran karena salah satu dari mereka menarik diri. Ini dapat terjadi karena episode-episode tidak selalu berjalan dengan baik atau dimaknai positif. Yang keempat, pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Kak Sofyan. Untuk selanjutnya itu saya jelaskan, saya sendiri yang bakal jelaskan. Tahapan proses teorik penetrasi sosial. Yang pertama adalah tahap orientasi. Yang kedua, tahapan orientasi itu, masa orientasi dapat disebut juga masa pengenalan dan terjadi pada tingkat publik. Yang kedua yaitu pertukaran efektif. Saat memasuki tahapan pertukaran efektif dapat ditandai dengan munculnya rasa nyaman, interaksi, tahapan beban, dan penggunaan idiom personal. Selanjutnya pertukaran penjajakan efektif terjadi saat dua orang mulai menunjukkan informasi-informasi tentang dirinya meskipun masih terbatas dan masih berhati-hati. Selanjutnya pertukaran stabil. Tahap ini adalah tahap keterbukaan total, baik terbuka dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Selanjutnya, mungkin itu sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau sangkalan bisa dibicarakan. Untuk dapat kami persilahkan buat teman-teman semua. Terima kasih pada kelompok 5 atas paparannya. Sebenarnya ini masih ada yang kurang ini, yaitu untuk kasusnya ya. Contoh implementasi teori ini baik secara umum maupun dalam konteks dakwah. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Baik, kita berikan aplaus kepada teman-teman kita dari kelompok 5. Selanjutnya silakan bagi teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan maupun tanggapannya, dipersilahkan. Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya ini saja sih seperti yang disampaikan Bapak, mau tahu kira-kira kasusnya yang bisa dimasukkan dalam teori itu apa. Tuh, terima kasih Pak. Baik, silakan teman yang lain jika ada pertanyaan. Aku mau nanya,
eh, Silakan Mbak Azhar Hanifah. yang tadi Ibnu jelasin tentang yang tadi tahapan dari teori penetrasi yang Ibnu jelasin. Ya mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya Mbak Azhar, yang slide yang mana tadi? Yang tadi terakhir dijelasin Ibnu. Mungkin langsung pertanyaannya aja kali ya Pak. Tadi kan Ya. ada tahapan teori penetrasi tuh. Nah, kalau ada satu tahapan yang tidak terlaksana, apakah masih bisa disebut dengan teori penetrasi sosial atau gimana? Terima kasih. Bapak, saya izin menjawab pertanyaan dari Nuha. Nah, contoh kasus dari teori penetrasi sosial itu dapat kita lihat ketika orang berpikir tentang situasi hipotesis seperti bertemu dengan seorang untuk pertama kalinya. Nah, di dalam teori penetrasi itu kan ada tingkat keintiman hubungan telah dicapai. Nah, ketika dua orang bertemu untuk pertama kalinya itu, maka ada harapan atau budaya yang hanya informasinya impersonal akan ditukar gitu. Nah, hal ini tuh dapat mencakup informasi seperti nama, kemudian pekerjaan, usia peserta dari individu yang mengalami percakapan itu, serta berbagai informasi lainnya yang bersifat impersonal. Seperti itu, Bapak. Gimana Mbak Nuha? Mungkin ada tanggapan balik? Dari kasus tersebut, sering ada gangguan nggak sih atau kendala-kendala atau problematika yang mungkin ada solusinya dari teori tersebut? Kalau kendala itu pasti ada ya, soalnya kan dari masing-masing individu kan pasti memiliki pemikiran yang berbeda gitu. Nah, jadi kalau contohnya nih, aku sama Nuha ketemu untuk pertama kalinya, terus nanya, nama kamu siapa, usia kamu berapa gitu. Nah, terus di tengah percakapan itu ada kendala kayak aku malas melanjutkan percakapan itu. Nah, maka dari percakapan itu ya akan berakhir. Jadi dari masing-masing individu. Seperti itu. Untuk solusinya mungkin tips dari Mbak Meva. Atau dari kelompok anggota kelompoknya. Izin menjawab, Pak. Silakan Mas Ibnu Sina. Ya, untuk tips-tipsnya kan itu seperti yang tadi saya jelaskan kan, yang ditanyakan juga oleh Mbak Azhar Hanifah mengenai tahapan proses. Jadi di sini kita harus memahami prosesnya gitu, mengenai masa pengenalan, kita harus lebih kenal dan mulai menunjukkan informasi-informasi tentang dirinya meskipun masih terbatas dan masih berhati-hati. Intinya kita harus ada pemahaman tentang seseorang yang dimana akan melanjutkan komunikasi itu. Nah, selanjutnya dari tadi pertanyaan dari Kak Azhar Hanifah. Nah, tahapan ini apakah bisa terjadi kalau semisal emang tidak ada misalkan efektif, stabil, atau orientasi. Nah, tidak terjadinya itu karena tidak mau melanjutkan dia mau melanjutkan komunikasi itu. Semisal dia mau melanjutkan komunikasi itu atau mau melanjutkan perkenalan itu, maka akan
terjadinya orientasi, yaitu terjadi pada peningkatan publik, pertukaran penjajakan, dan pertukaran efektif yang mana menimbulkan rasa nyaman gitu kan, dan tanpa beban dan menggunakan idiom personal gitu kan, seperti itu Pak. Dan selanjutnya bakal ada pertukaran stabil, dan ini bakal terbuka besar bagi pemikiran antara dua kepribadian yang nantinya akan terbuka pemikirannya, seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya kita pengen berhubungan, berkomunikasi dengan seseorang dalam waktu yang lama, kita harus memahami orang tersebut gitu ya. Itu tergantung personalnya masing-masing. Ada kalanya dalam waktu sehari 2 hari, bahkan pada waktu boncengan di dalam motor pun itu bisa terjadinya pertukaran efektif yang dimana dia menimbulkan rasa nyaman gitu kan, dan terbuka dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan. Itu bisa terjadi tergantung cara berkomunikasi dia, cara rasa nyaman dia, dan perasaan dia, dan ya seperti itulah intinya. Nggak perlu waktu lama, intinya dalam semalam 1 hari pun itu bisa terjadinya pemikiran, perilaku, dan menimbulkan rasa kenyamanan dan perasaan yang lebih terhadap orang tersebut. Intinya seperti itu. Mungkin contohnya kayak penumpang dan ojek gitu. Bisa jadi penumpang dan ojek itu bisa jadi, atau sesama teman gitu kan, tidak pernah saling ketemu atau jarang berkomunikasi, sekalinya komunikasi nyambung ada di motor gitu kan, dan itu perjalanan jauh gitu kan, itu bisa terjadi rasa nyaman, mulai timbul perasaan, itu bisa terjadi seperti itu. Gitu ya Mbak Asharanifah. Oke, terima kasih Mas Ibnu Sina. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang bertanya atau memberikan tanggapan. Bagaimana teman-teman kelompok 5? Kalau mungkin dirasa cukup, mungkin ada closing statement, ya, dipersilahkan. Baik teman-teman, mungkin untuk sesi yang terakhir adalah penutupan. Kami dari kelompok 5, apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami, perwakilan saya, yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu Sina, Mbak Meva, Mas Sofyan. Satu lagi siapa ya, kelompok 5 ya? 3 saja, Bapak. Oh, 3 saja ya? Oh ya, hanya 3 saja. Baik. Saya hanya akan memberikan sedikit catatan ya. Yang pertama, kita masih dalam bahasan tradisi interpersonal communication. Jadi teori penetrasi sosial ini adalah dalam konteks tradisi komunikasi antar pribadi. Nah, ini settingannya bisa bermacam-macam. Bisa terjadi antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anak, antara teman, atau antara bos dengan bawahan, ya, atau antara anggota organisasi dengan pimpinan ataupun teman yang lain. Tapi itu adalah dalam konteks hubungan interpersonal. Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwa ada 4 lapis,
ada 4 lapis keterbukaan diri, maka kita bisa menilai orang-orang yang berhubungan dengan kita. Dia ada di lapis berapa. Nah, karena hubungan itu bersifat timbal balik, ya, jadi kalau mereka terbuka satu, ya kita harus terbuka satu juga. Ya. Kemudian kalau kita mau menginisiasi lebih lanjut hubungan, ya kita harus membuka lapis yang kedua. Kemudian kalau mereka sudah membuka lapis yang kedua, kita juga harus mengimbangi juga. Nah, yang perlu menjadi catatan, ketika orang tergesa-gesa, belum sudah membuka lapis yang ketiga, maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan komunikasi. Misalkan ada teman laki-laki ketemu dengan teman perempuan, kok tiba-tiba si perempuan ini curhat tentang orang tuanya, tentang kesehatannya, tentang keuangannya. Wah, ini harus hati-hati, ini yang laki-laki ini. Jadi ada lompatan tahapan. Ini menimbulkan ketidaknyamanan. Dan kemudian ketika sudah sampai tahap yang terakhir, ya, yaitu masalah terdalam perasaan, kegelisahan, harapan, itu sudah diutarakan, maka ini adalah hubungan yang paling dekat. Nah, maka kita harus bisa menjaga rahasia. Ini kalau dalam Islam ini dituntunkan. Jadi ketika ada informasi-informasi yang itu bersifat rahasia, ya kita harus menjaganya. Jangan disampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian hubungan ini waktunya memang relatif, bisa singkat, bisa lama. Perjalanan kereta api misalkan dari Surabaya ke Jakarta, ketika 2 penumpang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, satu baris kursi, ya. Wah, ini sudah bisa sangat cukup untuk memulai dari lapis pertama sampai lapis keempat. Jadi bisa sampai Jakarta itu nanti, kemudian mereka saling bertukar nomor WA, kemudian kontak-kontakan, ya. Bahkan sampai kemudian orang tuanya datang melamar. Beberapa kasus saya jumpai, ada pasangan yang mereka itu mendapatkan istri atau suaminya itu di bis, ya, mendapatkan suami atau istri di kereta ini. Nah, dalam kondisi tertentu kita harus mempercepat, ya, seseorang itu membuka diri terhadap kita. Misalkan kita menjadi seorang guru, ya, kita harus berusaha membangun kedekatan dengan siswa kita. Apalagi kalau kita nanti menjadi konselor. Karena kedekatan itu ditandai dengan pembukaan diri. Nah, maka kalau konselor kok lama-lama, ya ini kasihan kliennya, kan mereka juga harus bayar juga, dan kita juga punya tugas yang lain. Maka kalau kita lihat tempat-tempat konsultasi itu ruangannya dibikin senyaman mungkin. Tidak duduk di kursi, tetapi duduknya di sofa. Kemudian suasananya itu suasana yang sejuk, enak, ya, untuk terbuka. Kemudian kita menemuinya juga tidak dengan pakaian formal. Nah, maka dalam posisi-posisi seperti itu sebagai konselor, mungkin nanti sebagai penasehat rumah tangga, kita harus mempercepat tahapan itu sehingga mereka membuka diri kepada kita tanpa butuh waktu yang panjang. Baik teman-teman, saya kira untuk pertemuan pada siang ini, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Karena sudah kita presentasi, ada tanya jawab dan sedikit ulasan terkait dengan topik tersebut. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan sebelum sesi ini diakhiri? Sudah Pak, mungkin cukup. Cukup, ya? Ya. Baik, kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Saya akhiri ya, saya end ya. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak.